MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, sidang kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Miki Susanti dengan terdakwa Christian Hansen Wijaya yang merupakan kakak Chelsea Olivia kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda keterangan dari saksi ahli. Jadi hari ini agendanya kan mendengar keterangan ahli dokter yang membuat visum, tetapi beliau sudah dipanggil 3 kali. Menurut keterangan pihak rumah sakit, dokternya sudah pindah. Jadi keterangannya dibacakan. Yang kedua, pemeriksaan terdakwa. Ya, Hansen sudah menerangkan semua bahwa antara Hansen dengan Miki tidak ada perkawinan. Ya, Hansen dengan Miki tidak ada perkawinan, tapi diakuin mempunyai 2 anak. Ya, jadi tadi juga Kim bertanya mengenai akte kelahirannya. Ya, sudah dijelaskan bahwa dalam akte kelahiran cuman nama Miki saja. Ya, memang wajib memantau kalau Indonesian Feminist Lawyers Club itu karena korban itu yang paling harus didahulukan, semoga korban mendapatkan keadilan. Dan majelis hakim juga harus dipantau agar beliau semua yang sedang memeriksa saat ini itu bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Kalau hari ini sidang lancar, ada saksi ahli charge yang dihadirkan dari pihak terdakwa untuk keterangannya. Nanti yang tadi seperti dibilang, Mas mungkin sudah merekamnya, ya keterangan seperti itu. Saya nggak bisa kalau mau panjang lebar, saya mau dari sidang lagi. Keterangan dari para saksi seolah meringankan Hansen, pasalnya dari keterangan saksi, pada saat terjadi pemukulan, Miki dikabarkan masih bisa melakukan aktivitas. Meski keterangan saksi dianggap meringankan Hansen, namun Miki tak akan menyerah untuk mencari keadilan untuk dirinya. Benarkah meski Miki dan Hansen tak terikat pernikahan, Hansen tetap dijerat Undang-Undang KDRT? Kemudian dalam undang-undang, terdakwa atau penasihat hukum diberi hak untuk mengajukan saksi meringankan. Dan hari ini kami mengajukan saksi meringankan omnya Hansen sendiri. Yang pokok keterangannya bahwa pada malam kejadian, besoknya Miki dijemput, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tidak pernah terhalang atau karena luka berat sampai dirawat segala macam. Ya, kalau mereka memberikan kesaksian di bawah sumpah kan, kalau pidana kan kena ancaman ya, kalau misalnya mereka berbohong. Nah, yang paling penting adalah bahwa mereka mengakui telah terjadi perbuatan tersebut. Ya, itu salah. Karena 351 itu masih bisa beraktivitas. Andaikan kalau misalnya Anda kena pisau tapi masih bisa berjalan, itu tetap penganiayaan. Gitu. Mereka harus belajar lagi lah undang-undang. Sidang dugaan KDRT dengan terdakwa Hansen akan kembali digelar pekan depan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Pihak Miki berharap pihak JPU akan menuntut hukuman berat bagi Hansen. Lantas seperti apa persiapan pihak Hansen dalam menghadapi tuntutan JPU dalam sidang selanjutnya? Karena pemeriksaan saksi, terdakwa yang meringankan sudah selesai, maka agenda berikutnya adalah pembacaan tuntutan. Ya, pembacaan tuntutan itu artinya kita mendengar berdasarkan pertimbangan jaksa apa, lalu menuntut apa. Ya, hakim sesudah tuntutan, kemudian hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan, baru putusan. Kita belum bisa mendahului. Enggak boleh. Kita belum tahu hasilnya apa, kan tidak boleh mendahului putusan hakim. Kita belum bersikap. Iya, oke. Ya? Enggak ada curhatan. Kita berharap bahwa secara yuridis JPU bisa memberikan tuntutan yang maksimal kepada pelaku sehingga menjadi efek jera bagi pelaku itu sendiri dan pelaku-pelaku lainnya. Harapannya berapa? Ya maksimal. Bisa berapa sih, Pak? Bisa 5 tahun ke atas. Harapannya cepat selesai atau gimana? Ya harus selesai agar korban bisa dapat dilakukan pemulihan lagi. Beralih ke kasus hukum lainnya, sementara itu sidang perdana kasus One Prestasi brand ambasador dan produk kecantikan yang dilayangkan Dr. Siska Care terhadap mantan kekasihnya Kevin Hillers digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa kemarin.
Namun sidang tersebut terpaksa ditunda lantaran Kevin sebagai tergugat tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang pun ditunda minggu depan 18 Oktober 2022. Hari ini kita menggugat karena ada beberapa hak-hak Dr. Siska yang belum terpenuhi oleh yang bersangkutan, sehingga permasalahan ini perlu kita bawa ke meja hijau persidangan. Karena apa? Karena kita sudah berkali-kali mengelayangkan somasi, peringatan, teguran, bahkan komunikasi secara intens, secara kekeluargaan, akan tetapi yang bersangkutan tidak ada jawaban, sehingga perlu ya kita tempuh secara hukum. Dan selanjutnya juga di sini saya akan membuktikan semuanya dengan proses hukum, baik jalur pidana ataupun perdata sampai ketok palu, karena fitnah-fitnah kejamnya sudah tidak bisa ditoleransi. Dalam keterangannya di depan awak media, usai menjalani persidangan, Siska mengungkapkan kalau dirinya terpaksa membawa kasus One Prestasi yang menyeret mantan kekasihnya itu ke meja hijau demi memperjuangkan hak-haknya selaku terlapor. Di sini saya sudah dirugikan secara material tadi lewat saya berjuang dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini lewat perdata tuntutan One Prestasi karena postingan-postingannya tidak selesai. Ada juga beberapa treatment dia melakukan dan tidak diposting gitu. Jadi sudah saya kumpulkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukumnya. Oleh karena itu di sini saya berjuang sesuai dengan prosedur hukum, dan jika memang dia merasa benar seharusnya dia datang kooperatif. Karena kalau misalnya dia merasa benar akan membuktikan kalau dia ini benar, bukan seperti sekarang. Tapi tidak apa-apa, silahkan saja Anda terus menghindar dari proses hukum ini. Itu yang saya harapkan. Menurut Siska, akibat perbuatan One Prestasi yang dilakukan Kevin, dirinya menjadi korban bullying cyber para netizen. Tidak hanya itu, sejak kasus tersebut mencuat, akun Instagram miliknya pun tidak bisa diakses. Siska menuduh kalau Kevin Hillers mengajak para fansnya untuk berlomba-lomba mereport akun miliknya, hingga akun Siska tersuspend tidak bisa diakses lagi. Tuduhan Siska itu bukan tanpa bukti. Ia mengklaim memiliki bukti-bukti kuat untuk menjerat Kevin Hillers. Saya juga mendapatkan cyberbullying, Abang. Iya. Cyberbullying. Di sini saya juga adalah korban cyberbullying, body shaming, fitnah. Dia mengarahkan orang-orang fansnya dia untuk menyerang akun Instagram saya sampai akun Instagram saya tidak bisa diakses. Di sini bisa dilihat sendiri, saya play ya. Saya buat story di mana saya bilang seorang dokter tidak pantas berbicara seperti itu karena pengguna sosial media banyak anak-anak dan generasi bangsa. Reaksi netizen semua pada bilang mereka sudah report, sudah blog, dan ternyata mereka sudah unfollow. Dokter ini takut kehilangan followers. Dia menempatkan diri sebagai orang yang paling tersakiti. Kita lihat langsung postingannya. 10 Oktober adalah hari kesehatan mental sedunia. Peluk erat ya. Kamu kuat, besok harus lebih kuat. Allah, munafik banget sih karena takut di unfollow sama di blog. Setelah kamu coba baca, kamu tidak bisa mengharapkan kedamaian ketika yang kamu bawa hanya rasa sakit. Anda ini mau menarik simpati orang supaya orang iba dengan Anda. Anda ini sangat jahat. Itu sangat menghina sekali. Dia sangat menghina dan di sini di-report dan akhirnya akun saya sekarang tidak bisa diakses. Seperti diketahui, kasus perseteruan Siska Care dan Kevin Hillers itu berawal saat Kevin diminta untuk menjadi brand ambasador klinik dan produk kecantikan milik Siska. Namun dalam perjalanannya, Kevin disebut menyalahi aturan kerjasama yang telah disepakati bersama yang harusnya berlaku selama 1 tahun ke depan sejak perjanjian tersebut ditandatangani mereka pada Maret 2021.